Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas prediksi token Mana. Apakah token Mana itu masih layak untuk diinvestasikan mengingat harganya sudah naik cukup tinggi, ataukah sekarang lebih baik kita wait and see terlebih dahulu? Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang Decentraland dan fitur-fitur yang ada di dalamnya, di mana Decentraland itu adalah proyek yang sangat bagus dan sudah hidup dan banyak orang sudah berinvestasi untuk membeli land dan juga berjual beli NFT di marketplace-nya. Ini adalah marketplace-nya ya, dan sudah sangat banyak ya, yang mana Decentraland itu adalah salah satu proyek metaverse yang paling maju, bersaing ketat dengan The Sandbox, Sobat Investor. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton terlebih dahulu agar mengetahui dengan lebih detail mengenai proyek dari Decentraland. Untuk kali ini kita akan fokus membahas tokennya, Sobat Investor. Tapi sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Decentraland memiliki token utama yaitu Mana, di mana Mana ini akan menjadi mata uang utama dalam dunia Decentraland untuk berjual beli land dan NFT-nya, Sobat Investor. Token Mana ini sendiri berada di jaringannya Ethereum ya, dan sekarang menduduki peringkat ke-24, peringkat yang sangat bagus, yang bahkan peringkatnya sendiri lebih tinggi dari The Sandbox, Sobat Investor. Artinya kalau dilihat secara peringkat, Decentraland itu masih lebih diminati daripada The Sandbox, meskipun The Sandbox sendiri memiliki potensi yang sangat besar ya. Token Mana sekarang diperdagangkan di harga $4,54 ya, atau turun 3,49% di hari terakhir di saya merekam video ini. Token Mana memiliki market capital sebesar $8,2 miliar. Jumlah yang sudah cukup besar ya, karena sudah di atas $1 miliar, tapi masih cukup kecil kalau kita bandingkan dengan Bitcoin yang memiliki market capital sampai $1 triliun. Artinya token Mana itu masih memiliki peluang untuk bertumbuh sangat besar sekali, Sobat Investor. Untuk jumlah supply-nya, token Mana memiliki total supply 2,1 miliar token dan circulating supply-nya sebesar 1,8 miliar token ya. Jadi sudah hampir terdistribusi semua. Dan surprisingly sekarang sedang agak diskon ya, karena memang dalam beberapa hari terakhir hampir semua koin dan token kripto itu turun. Token Mana juga sekarang sedang turun sebesar 22% dari titik tertingginya. Artinya cukup diskon ya, karena kemarin sempat rally sangat tinggi nih dalam 1 bulan terakhir. Kita lihat di sini ya. Dalam 1 bulan tuh naik sangat tinggi dan dalam beberapa hari terakhir sedang koreksi. Artinya juga bagi sobat investor yang ingin mulai masuk dan mengkoleksi token Mana, sekarang adalah kesempatan yang cukup bagus ya, karena sekarang harga sedang koreksi, sobat investor. Nah, untuk membeli token Mana sudah bisa dibeli di banyak exchange ya, seperti di Binance, di Coinbase juga sudah bisa, di Huobi, KuCoin, Kraken, FTX, BitHub, Gate.io, dan sebagainya. Jadi, seharusnya sobat investor tidak kesulitan ya untuk membeli token Mana. Dan di exchange lokal juga sudah banyak kok dijual belikan token ini. Kita bahas holdernya. Nah, ini yang menarik, holdernya itu juga bertambah sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir ya. Ini history wallet yang memegang token Mana dalam 3 bulan terakhir itu naik sangat signifikan, di mana di tanggal 31 Agustus tahun 2021 itu holding address-nya mencapai 107.000 wallet address. Sedangkan di hari terakhir di tanggal 27 November itu mencapai 157.000 holding address. Artinya naik cukup signifikan ya, dari 107 ke 157. Bisa dibilang naik sampai 50%-nya, sobat investor, dalam 3 bulan saja. Peningkatannya sangat drastis dari mulai sekitar tanggal 29 Oktober, artinya sebulan yang lalu ya. Kenaikannya sangat drastis sekali peminat terhadap token Mana. Dan surprisingly, sobat investor, token Mana ini adalah token yang bisa dibilang terdistribusi secara merata, karena kita lihat di sini dalam 10 wallet address terbesarnya itu hanya memegang 42% saja dibandingkan dengan koin atau token yang lain. Biasanya 10 holder terbesar itu bisa mencapai 70-80%. Ini ada berita terbaru mengenai Decentraland ya, di mana satu parselnya mencapai rekor dengan penjualan senilai $2,4 juta. Ini adalah jumlah yang sangat besar ya. Sebuah lahan virtual yang berukuran beberapa meter
di dunia Decentraland terjual sampai 2,4 juta dolar. Coba kita lihat beritanya di sini. Decentraland for sale for real estate just sold for 2.4 million dollar. Wow. Decentraland itu memiliki masa depan yang sangat bagus ya. Kita kalikan ya. 2.400.000 dikali 14.500. Berapa rupiah kah? 34,8 miliar rupiah loh untuk sebuah lahan virtual. Artinya banyak orang yang memang berminat terhadap Decentraland. Jika banyak orang yang mau membeli lahan virtual setinggi ini, artinya masa depan dari Decentraland itu sangat bagus sobat investor. Jadi orang-orang yang membeli lahan kayak gini pasti akan hold jangka panjang. Kita juga bisa ikut untuk menghold tokennya, yaitu mana? Karena peluang untuk bertumbuh juga tentunya cukup besar sobat investor. Menurut CoinGecko, token mana dalam satu hari terakhir sudah turun 4,2%, diskon yang cukup lumayan, tapi dalam 7 hari terakhir ternyata masih naik sampai 13% sobat investor. Dalam 14 hari terakhir sudah naik 40%, dalam 30 hari terakhir wow, sudah naik sampai 393%. Kenaikan yang sangat luar biasa dalam 30 hari saja. Tapi dalam 1 tahun terakhir ini yang fantastis karena sudah naik sampai 5.671% sobat investor. Luar biasa ya kenaikan dalam 1 tahun terakhir karena memang proyeknya itu cukup menjanjikan. Next langsung saja kita lihat teknikalnya di situs toko kripto ya. Nah ini juga salah satu exchange lokal yang bisa sobat investor gunakan untuk membeli token mana. Kita buka dulu legendanya, kita set ke harian ya, udah 1 hari di sini dan kita perbesar. Ini adalah chart token mana dan kelihatan sekali memang dalam 1 bulan terakhir itu kenaikannya sangat signifikan. Tepatnya itu setelah Mark Zuckerberg mengumumkan akan berfokus di dunia metaverse, otomatis kripto-kripto yang bergerak di dunia metaverse juga terus melambung harganya ya, seperti Decentraland, The Sandbox, Axie Infinity dan juga sebagainya sobat investor. Nah kita lihat apakah sekarang sudah terlalu tinggi untuk kita masuk. Kalau kita lihat secara teknikal masih belum sama sekali sobat investor, karena kita lihat di sini ya, ini garis MA5 dan MA10 yang warna oranye dan warna biru ini itu masih jauh berada di garis MA20 ya, artinya fasenya masih fase bullish. Jadi besar kemungkinan harganya masih akan terus naik ya. Meskipun dalam jangka pendek bisa saja terjadi koreksi seperti ini, seperti dalam beberapa hari terakhir terjadi koreksi yang cukup dalam di sini. Tapi seharusnya kalau polanya seperti ini nih, setiap koreksi menyentuh garis MA10 yang warna biru ini itu terus lanjut rebound seperti ini ya, bullish, kemudian terjadi koreksi dan ketika candlenya menyentuh garis MA10 terus rebound lagi ke atas, terus koreksi dikit. Nah setelah mulai mendekat ke garis MA10 bullish lagi, naik lagi, kemudian koreksi lagi, candlenya menyentuh garis MA10 lagi, terus naik lagi seperti ini, dan sekarang candlenya juga sedang menyentuh garis MA10. Kalau polanya terus begini sobat investor, besar kemungkinan token mana juga akan kembali naik lagi, meskipun agak turun dikit ya, tapi kalau dilihat secara teknikal ini masih sangat bullish sobat investor. Artinya jika sobat investor ingin masuk dan mulai mengkoleksi token mana, sekarang adalah waktu yang masih sangat bagus. Apalagi jika sobat investor berencana untuk menghold minimal 1 tahun, saya sangat yakin dalam 1 tahun ke depan harga token mana itu sudah naik sangat tinggi dibandingkan dengan harga yang sekarang sobat investor. Karena sekarang itu masih sangat awal untuk perkembangan dunia metaverse. Tapi kalau saya sarankan, kalaupun mau masuk jangan masuk sekaligus, tapi masuklah secara pelan-pelan. Jika harga ternyata pas sobat investor masuk dan harganya turun, sobat investor masih memiliki dana untuk membeli lagi di harga bawah, dan untuk memastikan juga kalau sobat investor mencapai harga rata-rata yang cukup bagus ya. Dan kalau untuk saya sendiri, saya tertarik untuk membeli token mana, meskipun saya masih belum membelinya karena dana saya kemarin sudah saya belikan di beberapa token yang lain. Tapi secara proyek mana itu masih sangat memiliki potensi untuk berkembang sobat investor. Jadi begitu pendapat saya mengenai token mana. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik juga untuk mulai mengakumulasi token mana, atau kalian sudah memiliki token The Sandbox dan sudah cukup puas dengan itu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request token atau koin apa saja yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar.
Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya, mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual koin apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.